Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1452. Luo Xiu duduk dengan tenang di posisinya. Saat mendengar pihak lain menawar 3 juta, seulas senyum muncul di wajahnya. Sejujurnya, ia tadi benar-benar khawatir pihak lain tidak akan melanjutkan penawaran. Ia sendiri tidak memiliki kristal abadi sebanyak itu untuk membeli kembali raja obat miliknya. Terlebih lagi, api abadi spesies unik yang telah ia menangkan juga perlu dibayar dengan kristal abadi dari hasil lelang raja obat. Oleh karena itu, Luo Xiu tetap diam. Dengan harga 3 juta, ia sudah cukup puas. Masih melamun apa? Tidak dengar ada yang menawar lebih tinggi. Ji Chen melirik ke arah juru lelang yang masih termenung dan mengingatkannya. Hah, juru lelang itu sadar kembali, seluruh tubuhnya bercucuran keringat dingin. Ia buru-buru berteriak keras, apa masih ada yang menawar lebih tinggi? Kalimat yang sama diulang 3 kali, seluruh aula hening senyap, bahkan suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Selamat kepada ruangan pribadi nomor 1003, telah memenangkan raja obat sisik hijau ini. Saat juru lelang mengetuk palu, pintu ruangan pribadi nomor 1003 terbuka. Seorang pria dengan tingkat kultivasi puncak dewa langit berjalan keluar dengan wajah muram. Begitu orang ini muncul, tatapan dan indera spiritualnya seketika mengunci Luo Xiu yang duduk di sudut aula. Sosoknya melesat dan langsung tiba di hadapannya. Matanya dipenuhi dengan penghinaan dan cemoohan, hanya seorang dewa bumi, berani-beraninya tidak menghormati seorang raja abadi. Bodoh yang tidak tahu diri. Setelah mengucapkan kalimat dingin itu, pria di tingkat puncak dewa langit ini langsung menyerang, esensi abadi memadat di antara telapak dan jarinya. Wus, Luo Xiu mengangkat kakinya dan langsung menendang. Di bawah pengaruh aturan perlambatan waktu, telapak tangan lawannya bahkan belum sempat turun, kakinya sudah mengenai perutnya. Dengan suara peng, pria di tingkat puncak dewa langit itu terlempar. Tubuhnya meledak menjadi hamparan kabut darah di udara. Tubuh fisik Luo Xiu setara dengan senjata abadi tingkat puncak, yang berarti tendangannya ini setara dengan satu serangan dari senjata abadi tingkat puncak. Saat pria di puncak dewa langit itu jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan daging, ia langsung pingsan di tempat. Seketika, semua orang yang melihat pemandangan ini tertegun. Seseorang yang fluktuasi kultivasinya hanya terlihat seperti dewa bumi, dengan satu tendangan membuat seorang ahli tingkat puncak dewa langit pingsan. Siapa sebenarnya orang ini? Saat ini, tidak ada lagi yang menganggap Luo Xiu sebagai seorang dewa bumi. Karena seorang dewa bumi sama sekali tidak mungkin bisa melakukan hal ini. Jika orang ini berani memprovokasi seorang raja abadi, maka kemungkinan besar ia sendiri juga adalah seorang raja abadi. Nyali anjing yang besar sekali. Pemuda di dalam ruangan pribadi 1003 tiba-tiba bangkit, seluruh tubuhnya dipenuhi niat membunuh. Sejak ia berkultivasi menjadi seorang raja abadi, selalu ia yang menindas orang lain. Kapan pernah ada yang berani menindasnya seperti ini? Hehe, hari ini aku benar-benar bertambah wawasan. Hanya sebuah lelang di kota abadi biasa yang kecil, ada orang yang berani sama sekali tidak memandang sekte abadi bintang 7 kami. Di ruangan pribadi lain di sebelahnya, sesosok bayangan juga berjalan keluar. Seluruh tubuhnya juga memancarkan aura seorang ahli tingkat raja abadi. 2 orang raja abadi. Tempat lelang menjadi gempar. Banyak orang yang mulai berpencar dan pergi. Begitu seorang ahli tingkat raja abadi bertarung habis-habisan di sini, seluruh balai lelang akan hancur. Sekte abadi bintang 7 adalah sebuah kekuatan tingkat raja abadi di wilayah 3 bakat. Totalnya ada 2 raja abadi, yaitu Master Sekte dan Wakil Master Sekte. Mau bertarung? Luo Xiu perlahan bangkit dan tersenyum dingin. Kalian berdua mau maju bersama, atau satu persatu? Dalam situasi seperti ini, Luo Xiu tahu betul bahwa omong kosong apapun tidak akan berguna. Hanya kekuatan yang bisa berbicara. Jika di masa lalu, Luo Xiu masih akan sangat waspada terhadap seorang raja abadi. Tetapi sejak mengalami pertarungan sengit dengan ahli tingkat raja abadi terakhir kali, mentalitasnya telah berubah. Sekalipun tanpa menggunakan 3 senjata abadi tingkat artefak kaisar, hanya dengan tubuh tempur fisiknya yang setara dengan senjata abadi tingkat puncak, ditambah dengan 2 jurus yang ia ciptakan sendiri, ia sudah tidak perlu takut pada raja abadi biasa. Sekte abadi bintang 7 hanyalah sebuah kekuatan biasa. Sekalipun memiliki raja abadi, mereka tidak akan sekuat itu. Aku ingin lihat sehebat apa kemampuanmu. Sebuah teriakan marah terdengar. Yang menyerang adalah wakil master sekte dari sekte abadi bintang 7, Duan Yong.
Terlihat ia mengangkat tangannya dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyelimuti Luo Xiu. Betapa dahsyatnya kekuatan serangan seorang ahli tingkat Raja Abadi. Niat membunuh yang tajam tak tertandingi menyebar, membuat semua orang di aula lelang melarikan diri, tidak berani tinggal lebih lama, takut terkena imbasnya. Sekte Abadi Bintang 7 cukup terkenal di wilayah ini. Bayangan-bayangan pedang itu seolah-olah terbentuk dari pemadatan kekuatan bintang, Wus. Luo Xiu tiba-tiba bangkit, cahaya abadi berkumpul di antara telapak dan jarinya, ribuan metode menyatu menjadi satu. Dung, gemuruh yang mengerikan bergema, riak-riak yang terlihat dengan mata telanjang menyebar. Hamparan bayangan pedang bintang di langit semuanya hancur menjadi kehampaan. Kau, wajah Duan Yong berubah drastis. Jurus yang ia lancarkan seketika hancur. Mungkinkah orang ini adalah seorang ahli di tahap akhir Raja Abadi? Memikirkan hal ini, Duan Yong buru-buru mundur. Tetapi Luo Xiu tidak akan dengan mudah memberinya kesempatan untuk lari. Seketika, waktu melambat, ruang membeku, kehidupan dan kematian silih berganti, ribuan metode berubah menjadi kehampaan. Wuji, Luo Xiu melancarkan jurus keduanya. Saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, laksana seorang dewa perang agung. Satu pukulan menghantam tubuh Duan Yong. Dengan suara ledakan keras, kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya menembus masuk ke dalam tubuhnya. Duan Yong seketika memuntahkan darah, tubuhnya terlempar seperti bintang jatuh. Tidak jauh dari sana, Master Sekte Bintang 7 yang berdiri di depan ruangan pribadi nomor 1003 ekspresinya berubah drastis. Ia segera melesat dan menangkap Duan Yong yang terluka parah, hatinya sedikit terkejut. Sekte Abadi Bintang 7 sangat terkenal di wilayah ini, tetapi jika ditempatkan di seluruh wilayah 3 bakat, itu tidak ada apa-apanya. Dua Raja Abadi di dalam sekte, Duan Yong berada di tahap awal Raja Abadi, dan ia sendiri hanyalah di tahap menengah Raja Abadi. Sedangkan orang ini tadi, dengan dua jurus yang ia lancarkan, dengan mudah menghajar Duan Yong hingga setengah mati. Ia bertanya pada dirinya sendiri, dengan kekuatannya di tahap menengah Raja Abadi, ia juga belum tentu menjadi lawan orang ini. Hingga saat ini, barulah ia sadar bahwa kali ini ia kemungkinan besar telah salah mencari lawan. Jika orang ini adalah seorang kultivator lepas, ya sudahlah. Tetapi jika di belakangnya ada kekuatan besar sebagai pendukung, kemungkinan besar itu akan mendatangkan bencana pemusnahan sekte bagi seluruh sekte abadi Bintang 7. Master Sekte Bintang 7 saat ini berharap bisa menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Sehari-hari terbiasa bertindak sewenang-wenang di wilayah ini, akhirnya senjata makan tuan. Rekan ini, masalah hari ini adalah kesalahan sekte Bintang 7 kami. Cincin ini kuanggap sebagai permintaan maaf, bagaimana menurutmu? Master Sekte Bintang 7 mengertakkan gigi. Sekalipun berstatus sebagai seorang Raja Abadi, tetapi jika berhadapan dengan kekuatan besar yang sesungguhnya, pada akhirnya ia hanyalah seekor semut. Oleh karena itu, ia hanya bisa dengan pasrah memilih untuk menundukkan kepala, berharap bisa menyelesaikan masalah besar menjadi kecil, dan masalah kecil menjadi tiada. Hal ini justru membuat Luo Xiu sedikit terkejut. Ia tadinya mengira hari ini akan ada pertarungan sengit, tak disangka seorang di tahap awal Raja Abadi ternyata begitu tidak tahan pukul, dan selanjutnya Master Sekte di tahap menengah Raja Abadi ini langsung mengalah. Jika bisa tidak bertarung, bagi Luo Xiu tentu saja adalah hal yang baik. Bagaimanapun juga, semakin besar keributannya, semakin tidak menguntungkan baginya. Karena Master Sekte Bintang 7 begitu tahu diri, masalah ini kita anggap selesai. Luo Xiu tanpa sungkan mengambil cincin itu dan menyimpannya. Indra spiritualnya menyapu ke dalam cincin, dan sudut bibirnya menunjukkan senyuman. Master Sekte Bintang 7 ini ternyata cukup rela berkorban, di dalam cincin itu ada 5 juta kristal abadi tingkat tinggi. Mendengar Luo Xiu berkata demikian, Master Sekte Bintang 7 diam-diam menghela napas lega dan buru-buru berkata, tadinya saya berencana untuk membeli Raja Obat itu. Untuk menebus kesalahan kepada rekan ini, Raja Obat Sisik Hijau itu juga menjadi milik Anda. Master Sekte Bintang 7 menangkupkan tinjunya, lalu tidak ingin tinggal lebih lama lagi di sini. Ia membawa wakil Master Sekte Duan Yong yang terluka parah dan berubah menjadi seberkas pancaran cahaya lalu pergi. Luo Xiu juga tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Ia membawa Raja Obat untuk dilelang, hasilnya pada akhirnya Raja Obat ini kembali lagi ke tangannya. Di tengah tatapan yang penuh dengan rasa hormat dan segan, Luo Xiu membawa lencana itu dan mendatangi bagian penyelesaian di balai lelang. Jika tidak ada halangan, dari transaksi 3 juta kristal abadi tingkat tinggi, balai lelang bisa mengambil komisi sebesar 300.000. Namun, Master Sekte Bintang 7 yang membeli Raja Obat itu langsung pergi. Dengan begitu, Raja Obat Sisik Hijau ini tentu saja dianggap tidak terjual. Adapun Luo Xiu, tentu saja ia tidak mungkin mengeluarkan 3 juta kristal abadi tingkat tinggi untuk ditukar dengan Raja Obat, itu sama saja dengan memberikan 300.000 kristal abadi tingkat tinggi secara cuma-cuma kepada balai lelang. Maka dari itu, Raja Obat Sisik Hijau itu dianggap sebagai lelang gagal dan kembali ke tangan Luo Xiu.
Kemudian, ia membayar 100.000 kristal abadi tingkat tinggi dan mendapatkan kristal yang menyegel api abadi spesies unik tingkat 2. Semua sudah siap, tinggal menunggu saat yang tepat. Dengan senyum puas di wajahnya, ia berjalan keluar dari balai lelang. Luo Xiu bersiap untuk mencari sebuah tempat agar api wuxiang bawaannya bisa menelan dan memurnikan api abadi spesies unik ini. Begitu api wuxiang bawaannya naik tingkat menjadi api abadi tingkat bumi, maka ia bisa membeli sejumlah besar obat abadi tingkat bumi dan secara massal meramu pil abadi tingkat bumi untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Bersambung.